warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, kita mengucap bismillah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Ini Ibu absen. Yang tidak masuk siapa? Gianto kemana? Sakit? Oh iya, kita doakan semoga Gianto segera cepat sembuh dan kita yang ada di sini semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Amin. Langsung saja, selanjutnya kita review materi yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang apa? Tentang iri dan dengki. Iri dan dengki itu merupakan perbuatan yang tercela. Nah, perbuatan yang tercela lainnya apa saja? Ya, benar. Sabil tadi mengucap bahwa salah satunya lagi yaitu syirik. Nah, syirik merupakan perbuatan yang tercela juga ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syirik. Nah, nanti saya harap di sini teman-teman semuanya tahu apa itu nanti pengertian syirik, kemudian macam-macam syirik itu apa, kemudian contoh perbuatan syirik, bahaya perbuatan syirik, dan yang terakhir yaitu cara menghindari perbuatan syirik. Langsung saja, pengertian tentang syirik. Ada yang tahu pengertian tentang syirik? Ya, benar. Syirik merupakan perilaku atau perbuatan atau anggapan yang menyekutukan Allah. Nah, di sini orang yang melakukan perbuatan syirik atau orang yang menyekutukan Allah itu dinamakan musyrik. Nah, syirik sendiri merupakan dosa besar yang tidak terampuni. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam syirik. Syirik itu dibagi menjadi berapa? Ya, syirik dibagi menjadi dua. Yang pertama, syirik itu ada syirik akbar atau syirik besar. Yang kedua yaitu syirik asghar atau syirik kecil. Nah, syirik besar itu yang bagaimana, Bu? Nah, syirik yang besar itu syirik yang melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap Tuhan itu tidak cuma Allah. Jadi menganggap Tuhan itu banyak. Yang selanjutnya menganggap ada sesembahan selain Allah. Yang selanjutnya menganggap Tuhan mempunyai anak dan diperanakan. Nah, yang selanjutnya, yang kedua yaitu syirik asghar. Syirik asghar itu syirik kecil. Nah, bagaimana syirik kecil itu? Syirik kecil ialah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan ada yang kuasa di samping Allah. Ada yang kuasa di samping Allah. Jadi seperti menyamaratakan kuasanya. Contohnya yaitu jika seandainya saya tadi tidak ditolong oleh dokter, maka saya akan meninggal. Nah, di situ si orang tersebut mengakui bahwa penolong pertamanya yaitu dokter, bukan Allah. Padahal yang sebenarnya menolong yang pertama itu kan pasti Allah. Tidak mungkin kalau dokter itu tidak diberi izin sama Allah untuk menolong pasiennya, mungkin pasiennya akan meninggal. Jadi penolong pertamanya tetap Allah, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh perbuatan atau perilaku syirik. Apa saja yang tahu? Siapa yang tahu? Ya, yang pertama yaitu menyembah berhala. Yang kedua, menyembah pohon. Yang ketiga, menyembah makam, menyembah matahari. Kemudian ada lagi meminta pertolongan kepada dukun, kepada jin dan setan, kemudian kepada orang-orang yang mereka anggap pintar. Nah, selanjutnya yaitu bahaya perbuatan syirik. Apa itu bahayanya? Perbuatan syirik ada bahayanya, Bu? Pasti ada. Apa itu bahayanya? Yang pertama yaitu semua amalan yang kita lakukan itu akan lenyap dan sia-sia. Jadi untuk kita lebih baik tidak usah melakukan perbuatan syirik, karena perbuatan syirik tadi di depan sudah dijelaskan bahwa syirik itu dosa. Kemudian orang-orang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar. Yang selanjutnya akan masuk ke neraka jahanam. Nah, di depan tadi sudah dijelaskan bahwa syirik itu berdosa, kemudian akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah,
Yang terakhir, cara menghindari perbuatan syirik. Bagaimana caranya? Yang pertama, apa? Ya, benar. Kita harus sholat. Nah, dengan sholat kita pastinya akan selalu terjaga dan selalu dijaga sama Allah. Ibaratnya kalau kita sholat itu kayak kita sudah dibentengi. Jadi kalau kita mau diajak untuk melakukan perbuatan syirik, itu kita pasti berpikir dulu, kenapa kita harus melakukan perbuatan itu, sedangkan Allah saja ada, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kita, seperti dengan cara mengaji, kemudian bersolawat, berzikir, istighosah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu dosa. Jadi diingat-ingat, syirik itu dosa, kemudian nanti masuk neraka, dan itu harus diingat-ingat. Yang terakhir yaitu selalu mengingat Allah dimanapun berada dan kapanpun. Jadi kita harus senantiasa ingat sama Allah. Seumpama kita mau pergi kemana, kita harus berdoa terlebih dahulu di jalan. Kalau kita sempat zikir, kita zikir dulu, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian materinya. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama ini nanti sesuai tempat duduk saja ya. Ini nanti dari depan ke belakang. Ini kelompok 1, yang tengah kelompok 2, yang sana kelompok 3. Nah, untuk kelompok yang pertama itu membahas tentang macam dan bentuk perbuatan syirik. Untuk kelompok 2 yaitu bahaya dari perbuatan syirik. Yang kelompok ketiga tentang cara menghindari perbuatan syirik. Nanti masing-masing kelompoknya berdiskusi, kemudian memilih satu teman kelompoknya itu untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi bersamanya. Ya, itu tadi hasil presentasi dari teman-teman kalian. Nah, semuanya yang presentasi itu sudah bagus dan sudah benar-benar menerapkan ya. Nah, Ibu harap nanti dengan kita semua mempelajari pelajaran ini, kita dapat mengambil hikmahnya. Semoga kita dapat membedakan mana itu perbuatan yang baik, mana itu perbuatan yang buruk, dan mana perbuatan yang dapat dicontoh, mana juga perbuatan yang dapat ditinggalkan. Nah, kemudian untuk tugasnya mengerjakan latihan soal yang di bawahnya. Nah, kita bahas minggu depan. Ada yang ditanyakan? Ya, tidak. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis dulu bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf kalau Ibu ada salah-salah kata. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.